Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Perkenalkan, saya Karissa Firda Agustin dengan NPM akhir 021. Perkenalkan, nama saya Alisa Dahayu Gayatri dengan 3 digit NPM akhir 135. Perkenalkan, nama saya Aisyah Olivatur Rasyida dengan NPM akhir 150. Perkenalkan, nama saya Galandri Amanda Bisono, NPM 159. Perkenalkan, nama saya Evidia Puspasari dengan NPM akhir 214. Nama saya Adrian Mansur Kusuma dengan NPM akhir 389. Kami akan menjelaskan mengenai sistem akuntansi biaya. Namun sebelum itu kita akan membahas sistem pengawasan produksi terlebih dahulu. Karena sistem akuntansi biaya dalam perusahaan manufaktur sangat erat hubungannya dengan sistem pengawasan produksi. Karena sebagian besar kegiatan perusahaan manufaktur berada di dalam fungsi produksi. Sistem pengawasan produksi sendiri terdiri dari jaringan prosedur untuk mengawasi order produksi yang dikeluarkan agar terjadi koordinasi antara kegiatan penjualan, penyediaan bahan baku, fasilitas pabrik, dan penyediaan tenaga kerja guna memenuhi order tersebut. Sistem pengawasan produksi ini ditujukan untuk mengawasi pelaksanaan order produksi yang dikeluarkan oleh fungsi produksi. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, order produksi sangat erat hubungannya dengan order yang diterima oleh fungsi penjualan dari pembeli. Contohnya yaitu apa saja sih dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi ini. Yang pertama yaitu ada surat order produksi. Surat order produksi yaitu dokumen yang merupakan surat perintah yang dikeluarkan oleh Departemen Produksi dan ditujukan kepada bagian-bagian yang terkait dengan proses pengolahan produk untuk memproduksi sejumlah produk dengan spesifikasi, cara produksi, fasilitas produksi, dan jangka waktu seperti yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Selanjutnya yaitu ada daftar kebutuhan bahan. Daftar kebutuhan bahan ini merupakan daftar jenis dan kuantitas bahan baku yang diperlukan untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi tersebut. Selanjutnya yaitu ada daftar kegiatan produksi. Dokumen ini biasanya merupakan daftar urutan jenis kegiatan dan fasilitas mesin yang diperlukan untuk memproduksi produk seperti yang telah tercantum pada surat order produksi. Selanjutnya yaitu bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Dokumen ini merupakan semacam formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dan bahan penolong untuk memproduksi produk yang tercantum dalam surat order produksi. Dokumen ini juga berfungsi sebagai bukti pengeluaran barang dari gudang. Selanjutnya yaitu ada bukti pengembalian barang gudang. Dokumen ini biasanya merupakan formulir yang digunakan oleh fungsi produksi untuk mengembalikan bahan baku dan bahan penolong ke fungsi gudang. Pengembalian bahan baku ini biasanya disebabkan karena adanya sisa bahan baku dan bahan penolong yang tidak dipakai dalam proses produksi tersebut. Selanjutnya yaitu ada kartu jam kerja. Dokumen ini biasanya digunakan untuk mencatat jam kerja tenaga kerja langsung yang dikonsumsi untuk memproduksi produk yang tercantum pada surat order produksi. Selanjutnya yaitu ada laporan produk selesai. Laporan produk selesai ini dibuat oleh fungsi produksi untuk memberitahukan bahwa produk yang diproduksi telah selesai kepada fungsi perencanaan dan pengawasan produksi,
fungsi gudang, fungsi penjualan, fungsi akuntansi persediaan, dan fungsi akuntansi biaya. Selanjutnya yaitu fungsi yang terkait. Apa saja sih fungsi yang terkait dalam sistem pengawasan produksi ini? Yang pertama yaitu ada fungsi penjualan. Dalam perusahaan yang produksinya berdasarkan pesanan dari pembeli, fungsi penjualan bertanggung jawab atas penerimaan order dari pelanggan dan meneruskan order tersebut ke fungsi produksi. Jika order pelanggan ditulis dalam formulir yang telah disediakan oleh perusahaan, order pelanggan ini langsung dapat diserahkan kepada fungsi penjualan dari fungsi penjualan ke fungsi produksi untuk dapat segera diproses. Namun, jika order dari pelanggan belum berisi informasi lengkap, fungsi penjualan berkewajiban untuk menambah informasi yang kurang atau menuliskan kembali ke dalam surat order produksi yang berisi informasi lengkap bagi kepentingan fungsi produksi. Selanjutnya yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi bertanggung jawab atas pembuatan perintah produksi bagi fungsi-fungsi yang ada di bawahnya yang terkait dalam pelaksanaan proses produksi, guna memenuhi permintaan produksi dari fungsi penjualan. Biasanya, fungsi produksi dibantu oleh fungsi perencanaan dan pengawasan produksi dalam pembuatan order produksi tersebut. Selanjutnya yaitu fungsi perencanaan dan pengawasan produksi. Fungsi ini merupakan fungsi staf yang membantu fungsi produksi seperti yang telah dijelaskan tadi. Membantu dalam merencanakan dan mengawali kegiatan produksi. Perencanaan produksi diwujudkan dalam perhitungan rencana kebutuhan bahan dan peralatan yang akan digunakan untuk memproduksi pesanan yang diterima dari fungsi penjualan. Selanjutnya yaitu ada fungsi gudang. Dalam sistem pengawasan produksi ini, fungsi gudang bertanggung jawab atas pelayanan permintaan bahan baku, bahan penolong, dan barang yang lain yang digudangkan. Fungsi ini juga bertanggung jawab untuk menerima produk jadi yang diserahkan oleh fungsi produksi. Selanjutnya atau yang terakhir yaitu fungsi akuntansi biaya. Dalam sistem pengawasan produksi ini, fungsi akuntansi biaya bertanggung jawab untuk mencatat konsumsi berbagai sumber daya yang digunakan saat memproduksi pesanan tersebut. Biasanya meliputi pencatatan biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, dan biaya overhead pabrik. Selanjutnya yaitu jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan-jaringan prosedur yang membentuk sistem pengawasan produksi yaitu yang pertama prosedur order produksi. Dalam prosedur ini, surat order produksi dikeluarkan untuk mengkoordinasi pengolahan bahan baku menjadi produk jadi. Surat order produksi ini dikeluarkan oleh Departemen Produksi berdasarkan order dari pembeli yang diterima dari fungsi penjualan atau berdasarkan permintaan dari fungsi gudang. Selanjutnya yaitu ada prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Prosedur ini biasanya digunakan oleh fungsi produksi untuk meminta bahan baku dari fungsi gudang. Jika perusahaan menyediakan persediaan bahan baku di gudang untuk memenuhi kebutuhan bahan baku bagi suatu order produksi, diperlukan prosedur untuk meminta dan mengeluarkan barang dari gudang. Selanjutnya yaitu ada prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Surat order produksi yang dikeluarkan Departemen Produksi tadi biasanya dilampiri dengan daftar kebutuhan bahan baku apa saja dan daftar kegiatan produksi atau operation list. Daftar kegiatan produksi ini biasanya berisi kegiatan yang diperlukan untuk memproduksi sejumlah produk seperti yang tercantum dalam surat order produksi yang meliputi urutan proses pengolahan,
mesin yang digunakan, dan taksir waktu kerja karyawan jam mesin. Yang terakhir yaitu ada prosedur produk selesai. Order produksi yang telah diselesaikan perlu diserahkan dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Prosedur produk selesai merupakan prosedur penyerahan produk selesai dari fungsi produksi ke fungsi gudang. Baik, selanjutnya yaitu ada bagian alir sistem pengawasan produksi. Nah, bisa dilihat di sini biaya ini dibagi menjadi dua kategori, yaitu biaya produksi dan biaya non-produksi. Nah, biaya produksi ini diklasifikasikan berdasarkan metode penentuan biaya. Yang pertama yaitu metode full costing, yaitu menghitung seluruh biaya produksi termasuk biaya tetap dan biaya variabel. Kemudian yang kedua yaitu metode variable costing, yaitu hanya menghitung biaya produksi. Sedangkan biaya tetap dianggap sebagai biaya periode. Kemudian masing-masing metode full dan variable costing terbagi menjadi sistem biaya historis dan sistem biaya standar. Sistem biaya historis yaitu menggunakan data biaya nyata atau aktual yang telah terjadi, sedangkan sistem biaya standar yaitu menggunakan biaya yang sudah ditemukan sebelumnya sebagai acuan. Kemudian sistem biaya baik historis maupun standar menggunakan dua pendekatan harga pokok, yaitu metode harga pokok pesanan, yaitu digunakan ketika produksi berdasarkan pesanan khusus atau job order costing. Sedangkan yang kedua yaitu metode harga pokok proses, digunakan untuk produksi massal atau berkesinambungan atau proses costing. Yang selanjutnya yaitu ada informasi yang diperlukan. Yang pertama yaitu ada order produksi yang belum selesai, order produksi yang telah selesai, harga pokok produk jadi, harga pokok produk yang masih dalam proses, biaya menurut pusat biaya. Kemudian dokumen yang digunakan. Dokumen yang digunakan dalam sistem akuntansi biaya sebagian besar terdiri dari dokumen yang digunakan dalam sistem pengawasan produksi, yaitu pada poin 1 sampai 7. Kemudian yang ke-8 yaitu ada bukti memorial atau voucher jurnal. Yang terakhir yaitu bukti kas keluar. Bukti memorial bisa dilihat pada gambar. Dokumen ini digunakan sebagai dasar pencatatan penyusutan aset tetap tidak berwujud, amortisasi sewa dan aset tak berwujud, dan pembebanan biaya overhead pabrik kepada produk berdasarkan tarif yang ditentukan di muka. Kemudian selanjutnya yaitu ada bukti kas keluar. Dokumen ini digunakan untuk mencatat biaya-biaya yang dibayarkan lewat kas. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang selanjutnya yaitu sistem akuntansi biaya. Sistem akuntansi biaya adalah jaringan prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menyajikan laporan biaya dalam perusahaan manufaktur. Sistem akuntansi biaya merupakan jaringan prosedur untuk mengumpulkan dan menyajikan biaya produksi, beban pemasaran, dan beban administrasi dan umum. Faktor yang mempengaruhi perancangan sistem akuntansi biaya dalam suatu perusahaan adalah yang pertama, metode costing yang digunakan, yaitu antara variable costing atau variable costing. Kemudian yang kedua, sistem akuntansi biaya standar atau sistem akuntansi biaya historis. Yang ketiga yaitu sistem produksi. Dia itu produksi berdasarkan pesanan atau produksi berdasarkan proses. Kemudian selanjutnya yaitu ada prosedur yang membentuk sistem akuntansi biaya. Nah, bagian tersebut menggambarkan alur pencatatan biaya dalam sistem akuntansi biaya, dimulai dari pengeluaran hingga masuk ke akun persediaan dan beban-beban. Prosesnya dimulai dari pengambilan bahan baku, dari persediaan ke barang dalam proses. Selanjutnya, gaji dan upah juga dialokasikan ke barang dalam proses, mencakup biaya tenaga kerja langsung dan tidak langsung,
Biaya overhead pabrik dihitung dalam dua bentuk, yaitu overhead yang sesungguhnya dan overhead yang dibebankan. Yang keduanya masuk ke barang dalam proses sebagai bagian dari biaya produksi. Kemudian setelah barang dalam proses produk selesai, barang dalam proses dipindahkan menjadi persediaan produk jadi. Di sisi lain, biaya administrasi dan umum serta biaya pemasaran dicatat terpisah karena tidak termasuk dalam biaya produksi langsung. Ada pula arus dari berbagai akun yang dikreditkan, yang menggambarkan sumber biaya seperti kas, hutang, atau akun lain-lain. Terakhir, jika terdapat selisih antara overhead sesungguhnya dan yang dibebankan, maka akan disesuaikan melalui ayat jurnal penyesuaian. Selanjutnya yaitu catatan akuntansi yang digunakan. Yang pertama ada jurnal pemakaian bahan baku. Jurnal ini merupakan jurnal khusus yang digunakan untuk mencatat harga pokok bahan baku yang digunakan dalam produksi. Selanjutnya yaitu jurnal umum. Dalam sistem akuntansi biaya, jurnal umum digunakan untuk mencatat transaksi pembayaran gaji dan upah, penyusutan aset tetap, amortisasi aset tak berwujud, dan terpakainya uang muka biaya. Kemudian ada register bukti kas keluar. Dalam akuntansi biaya, register bukti kas keluar digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran berupa pengeluaran kas. Selanjutnya ada kartu harga pokok. Nah, bisa dilihat kartu harga pokok produk merupakan rincian akun kontrol barang dalam proses dalam buku besar. Yang selanjutnya ada kartu biaya. Kartu biaya ini merupakan buku pembantu yang merinci beban overhead pabrik, beban administrasi dan umum, serta beban pemasaran. Oke, kita akan membahas fungsi yang terkait. Fungsi yang terkait sendiri dibagi atas 5, yaitu yang pertama fungsi penjualan yang bertugas menerima pesanan dan memberi informasi permintaan produk sebagai dasar awal kegiatan produksi. Yang kedua yaitu fungsi produksi yang melaksanakan kegiatan produksi sesuai dengan pesanan dan bertanggung jawab atas penggunaan sumber daya seperti bahan, tenaga kerja, dan mesin. Yang ketiga yaitu fungsi perencanaan dan pengawasan produksi yang menyusun jadwal dan kebutuhan bahan serta mengawasi jalannya produksi agar sesuai dengan rencana. Yang keempat yaitu fungsi gudang yang mengelola persediaan bahan baku maupun barang jadi serta mencatat pengeluaran bahan untuk produksi. Yang kelima fungsi akuntansi biaya mencatat dan mengklasifikasikan seluruh biaya produksi untuk disajikan dalam laporan keuangan secara tepat dan akurat. Oke, kita akan membahas tentang jaringan prosedur yang membentuk sistem. Jaringan prosedur yang membentuk sistem yaitu ada 6, yaitu prosedur order produksi, prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, ketiga prosedur pengembalian barang gudang, keempat prosedur mencatat jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, prosedur produk selesai dan mencatat pembebanan biaya overhead pabrik. Prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasarannya. Untuk yang ketiga yaitu unsur pengendalian internal. Unsur pengendalian internal sendiri di dalam sistem akuntansi biaya yaitu ada 3, yaitu organisasi, sistem organisasi prosedur, pencatatan, praktik yang sehat. Untuk penjelasan unsur pengendalian internal ada di slide selanjutnya. Kita lanjut ke sistem otoritas dan prosedur pencatatan. Sistem otoritas dan prosedur pencatatan dalam proses produksi bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan produksi tercatat secara sah, terstruktur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan produksi dimulai dengan diterbitkannya surat order produksi oleh kepala fungsi produksi. Surat ini menjadi dasar bagi berbagai dokumen pendukung lainnya seperti bukti permintaan dan pengeluaran barang dari
gudang yang harus diotorisasi oleh pihak yang berwenang agar sah digunakan dalam proses pencatatan biaya. Selain itu, jika dalam proses produksi terjadi pengeluaran kas, maka dibuat bukti kas keluar yang harus diverifikasi oleh dan diotorisasi oleh bagian akuntansi keuangan untuk menjamin kelancaran produksi. Bagian perencanaan dan pengawasan produksi juga menyusun daftar kebutuhan bahan dan kegiatan produksi yang kemudian disahkan oleh kepala fungsi produksi. Sedangkan jam kerja karyawan dalam proses produksi sendiri dicatat dalam waktu atau kartu kerja jam kerja yang berfungsi sebagai dasar perhitungan biaya tenaga kerja langsung dan juga harus mendapatkan otorisasi. Dengan sistem otorisasi yang ketat ini, setiap dokumen yang terlibat dalam produksi dapat digunakan sebagai bukti yang sah dalam mencatat akuntansi biaya dan mendukung terciptanya sistem yang akurat dan tertib serta dapat diaudit. Sehingga dalam proses pencatatan akuntansi biaya itu sendiri tidak terjadi kecurangan. Sekian. Oke, kita lanjut di slide penjelasan unsur dan pengendalian internal. Yang 3 disebutkan yaitu organisasi, sistem organisasi dan prosedur pencatatan, dan yang ketiga praktik yang sehat. Kita bahas organisasi dalam organisasi terlebih dahulu. Organisasi sendiri dalam sistem akuntansi biaya adalah susunan atau struktur pembagian tugas dan wewenang dalam perusahaan khususnya yang berkaitan dengan proses pencatatan dan pengendalian biaya produksi. Yang kedua yaitu sistem organisasi dan prosedur pencatatan. Sistem organisasi dan prosedur pencatatan adalah serangkaian langkah metode yang digunakan untuk mencatat semua biaya yang terjadi selama proses produksi, mulai dari pembelian bahan baku hingga ke barang jadinya. Yang ketiga yaitu praktik yang sehat. Praktik yang sehat di sini adalah kebiasaan atau prosedur kerja yang baik dan benar dalam menjalankan sistem akuntansi biaya supaya pencatatan biaya dapat dipercaya dan tidak terjadi kecurangan dalam pencatatannya. Selanjutnya, praktik yang sehat. Surat order produksi, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, bukti gas keluar, bukti memorial, bernomor urut tercetak dan penggunaannya dipertanggungjawabkan. Pengawasan terhadap pemakaian berbagai dokumen sumber tersebut dalam bentuk bernomor urut cetak harus dipertanggungjawabkan oleh fungsi yang berwenang untuk menggunakannya. Kedua, secara periodik dilakukan rekonsiliasi kartu biaya dengan akun kontrol biaya dalam buku besar. Rekonsiliasi ini digunakan untuk mengecek ketelitian data yang dicatat dalam kartu biaya dan akun kontrol biaya yang bersangkutan dalam buku besar. Yang ketiga, secara periodik dilakukan penghitungan persediaan yang ada di gudang untuk dicocokkan dengan kartu persediaan. Kegiatan ini bertujuan untuk menguji keamanan persediaan yang disimpan di gudang dan untuk mengecek ketelitian dan keandalan data dalam kartu persediaan yang diselenggarakan oleh fungsi akuntansi. Selanjutnya ada bagan alir sistem pengawasan produksi dan sistem akuntansi biaya. Ini terdiri dari banyak prosedur, yaitu yang pertama prosedur order produksi, yang kedua prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, ketiga prosedur pengembalian barang gudang, keempat prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung, kelima prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik, keenam prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas dan yang menggunakan register bukti kas keluar dan jurnal umum. Prosedur ketujuh yaitu prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari pengeluaran kas yang menggunakan register bukti kas keluar. Ke-8, prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran yang berasal dari penyusutan, amortisasi, deflasi, dan terpakainya uang muka biaya. Yang pertama ada bagan alir dokumen prosedur order produksi. Bagian order penjualan memulai dengan order dari pembeli, kemudian menambah informasi pada order dari pembeli, lalu order
Lalu order dari pembeli yang sudah dilengkapi informasi ini dilanjutkan ke tahap 1 untuk membuat surat order produksi. Kemudian membuat surat order produksi, selanjutnya membuat daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan yang berisi surat order produksi yang akan dikirim ke bagian kartu biaya, dan membuat daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi yang akan dilanjutkan ke tahap 2. Di tahap 2 ini, surat order produksi digunakan untuk melaksanakan produksi sesuai dengan surat order produksi, lalu ke prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, dan prosedur pencatatan jam tenaga kerja langsung. Sedangkan daftar kebutuhan bahan dan daftar kegiatan produksi ditambah surat order produksi akan menghasilkan N dan selesai. Lalu bagian alir dokumen prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang. Bagian produksi memulai dengan membuat bukti permintaan dan pengeluaran gudang. Di tahap 1, mengisi kuantitas barang yang diserahkan ke bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang yang digunakan untuk membuat kartu gudang. Di tahap 2, mengisi harga pokok pada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dan membuat kartu persediaan. Tahap ketiga, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang menghasilkan N. Tahap keempat, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang digunakan untuk kartu harga pokok produk. Tahap kelima, bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang dicatat ke jurnal pemakaian bahan baku atau bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang bisa menghasilkan N dan selesai. Nah, jurnal untuk mencatat pemakaian bahan baku ini dengan mendebit akun barang dalam proses dan mengkreditkan akun persediaan bahan baku. Setelah melakukan prosedur permintaan dan pengeluaran barang gudang, terkadang barang gudang yang sudah dikeluarkan itu kelebihan. Jadi, bahan baku yang sudah dikeluarkan dari gudang itu harus dikembalikan lagi ke gudang. Nah, oleh karena itu saya akan menjelaskan tentang bagian alir dokumen prosedur pengembalian barang gudang. Nah, jika departemen produksi itu kelebihan permintaan bahan baku, maka bahan baku tersebut itu harus dikembalikan ke gudang dengan mencatat jurnal sebagai berikut, yaitu persediaan bahan baku pada barang dalam proses. Yang pertama, pada bagian produksi itu harus membuat bukti pengembalian barang gudang. Nah, kemudian bukti pengembalian barang gudang itu akan dikirim ke bagian gudang bersamaan dengan barangnya. Kemudian bagian gudang itu akan menandatangani bukti pengiriman barang gudang lembar ke-1 sebagai tanda terima barang. Setelah itu, bagian gudang itu akan mencatatnya bahan baku yang sudah dikembalikan itu ke kartu gudang. Kemudian bukti pengembalian barang gudang akan dikirim ke bagian kartu persediaan untuk mengisi harga pokok pada bukti pengembalian barang gudang. Setelah itu, bagian kartu persediaan itu akan mengupdate kartu persediaan yang baru. Nah, setelah itu, bukti pengembalian barang gudang yang sudah ada harga pokoknya itu akan dikirim ke bagian kartu biaya, sehingga bagian kartu biaya akan mencatat kartu harga pokok produk. Kemudian BPBG itu akan dikirim ke bagian jurnal untuk dilakukan jurnal umum yang tadi sudah saya bilang, yaitu persediaan bahan baku pada barang dalam proses. Nah, setelah proses produksi itu dilakukan, maka tentunya kita akan melibatkan tenaga kerja. Nah, oleh karena itu, untuk yang kedua itu tentang bagian alir dokumen prosedur pencatatan jam kerja dan biaya tenaga kerja langsung. Dalam pencatatan biaya tenaga kerja, waktu kerja dan upah itu dicatat melalui kartu jam kerjanya. Dalam distribusi biaya tenaga kerja langsung itu dihitung dari rekap jam kerja. Departemen jurnal itu akan mencatat bukti memorial sebagai dasar pencatatan di jurnal umum. Dengan jurnal sebagai berikut: barang dalam proses, biaya overhead pabrik sesungguhnya, biaya beban administrasi dan umum, beban pemasaran pada gaji dan upah. Jadi yang pertama, perusahaan itu akan mencatat jam kerja karyawan untuk menghasilkan kartu jam kerja. Dari kartu jam kerja itu akan menghitung upah berdasarkan jam hadir, jumlah hadir, potong atau hari kerja, sehingga didapatkan daftar upah dan rekap daftar upah. Setelah ada daftar upah dan rekap daftar upah, daftar upah itu dan rekap daftar upah akan dikirim ke
bagian kasa untuk membuat bukti kas keluar. Nah, setelah itu bukti kas keluar itu juga akan dikirim ke bagian kasa. Setelah bukti kas keluar dan rekap daftar upah selesai, itu akan membuat bukti memorial. Bukti memorial sendiri itulah yang akan dijadikan sebagai patokan untuk jurnal umum atau sumber informasi dari jurnal umum. Setelah itu, bukti memorial, bukti kas keluar, dan rekap daftar upah itu akan menghasilkan kartu harga pokok produk. Setelah itu, bagian alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan pembebanan biaya overhead pabrik. Jadi, Departemen Produksi itu akan melaporkan pesanan yang selesai. Dasar pembebanan biaya overhead itu ada pada kartu harga pokok produk. Kartu harga pokok produk itu yang sudah ditambahkan dari beban tenaga kerja langsung. Nah, kemudian jurnal untuk mencatat biaya overhead itu dilakukan dengan cara barang dalam proses pada biaya overhead yang dibebankan. Kemudian untuk mencatat jurnal pesanan yang sudah selesai itu dengan cara persediaan barang jadi pada barang dalam proses. Awalnya, bagian produksi itu akan membuat laporan produk selesai. Laporan produk selesai itu akan dikirim ke bagian order penjualan untuk memberitahu ke bagian order penjualan bahwa produknya itu sudah selesai. Selain itu, laporan produk selesai juga akan dikirim ke bagian perencanaan dan pengawasan produksi untuk pengecekan produk yang sudah selesai. Setelah itu, laporan produk selesai juga akan dikirim ke bagian gudang untuk dicatat pada kartu gudang. Setelah itu, laporan produk selesai itu akan dikirim juga ke bagian kartu biaya untuk menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk. Setelah itu, laporan produk selesai itu akan menghasilkan kartu harga pokok produk karena sudah menghitung biaya overhead pabrik yang dibebankan pada produk. Sehingga bagian kartu biaya itu akan membuat bukti memorial untuk mencatat harga pokok produk dan bukti memorial untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan. Dari harga pokok produk itu akan menghasilkan kartu harga pokok produk yang akan dijadikan satu dengan laporan produk selesai dan bukti memorial. Ketiga file tersebut itu akan dijadikan sebagai sumber informasi dari kartu persediaan. Selain itu, bukti memorial itu juga digunakan untuk mencatat biaya overhead pabrik yang dibebankan, sehingga bukti memorial akan menghasilkan kartu harga pokok produk. Nah, bukti memorial tadi itu akan dikirim ke bagian jurnal untuk mencatat harga pokok produksi yang selesai yang ditransfer ke gudang dan mencatat biaya overhead berdasarkan tarif yang digunakan perusahaan, sehingga akan menghasilkan jurnal umumnya. Materi selanjutnya itu tentang bagan alir dokumen prosedur pencatatan biaya overhead pabrik sesungguhnya, beban administrasi dan umum, dan beban pemasaran. Dalam prosedur pencatatan ketiga beban tersebut atau biaya tersebut itu berasal dari pemakaian barang di gudang, pengeluaran kas yang menggunakan kas keluar dan jurnal umum, serta beban penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Awalnya, itu akan dilakukan oleh bagian gudang dengan bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kemudian, dari bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang, itu akan menghasilkan kartu gudang. Kemudian, BPPBG itu akan diserahkan ke pemakai bersamaan dengan penyerahan barang. Kemudian BPPBG itu akan dikirim ke bagian kartu persediaan untuk mengisi harga pokok pada bukti permintaan dan pengeluaran barang gudang. Kemudian akan menghasilkan kartu persediaan dan kartu biaya. Setelah itu, BPPBG akan dikirimkan ke bagian kartu biaya untuk menghasilkan kartu biaya. Setelah kartu biaya sudah dihasilkan, maka akan dikirim ke bagian jurnal untuk membuat jurnal umum. Nah, kalau misalnya secara periode, jurnalnya itu akan diposting ke buku besar. Selanjutnya yaitu bagan alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban admin dan umum, dan beban pemasaran barang gudang. Yaitu produk selesai atau menjadi dokumen, yaitu berita acara produk selesai digunakan untuk pemindahan ke gudang barang jadi
dan pencatatan nilai produksi selesai ke akuntansi. Fungsi yang terlibat yaitu produksi, mengisi berita acara, gudang barang jadi, menerima dan mencatat, akuntansi biaya, mencatat dalam kartu biaya. Kemudian yang kedua yaitu bagian alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban admin dan umum, dan beban pemasaran kas keluar. Overhead aktual yaitu biaya tidak langsung atau bahan pembantu listrik dan air. Dokumen sumbernya dari bukti pengeluaran barang gudang, faktur, dan bukti kas atau bukti pembayaran. Dicatat oleh akuntansi sebagai biaya overhead sesungguhnya, tapi bukan tarif standar, dan masuk ke laporan biaya produk atau cost report. Selanjutnya yaitu bagian alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban admin dan umum, dan beban pemasaran, register bukti kas keluar. Barang dari gudang tidak hanya diproduksi, namun digunakan untuk kegiatan kantor dan promosi. Dokumen yang diperlukan yaitu formulir permintaan barang dari unit pengguna, bukti pengeluaran barang gudang. Dicatat sebagai beban administrasi dan umum, beban pemasaran, dan tidak mempengaruhi biaya produksi atau HPP. Yang selanjutnya yaitu bagian alir dokumen prosedur produk selesai dan pencatatan beban overhead pabrik sesungguhnya, beban admin, dan umum, dan beban pemasaran, penyusutan, amortisasi, depresi, dan terpakainya uang muka biaya. Penyusutannya yaitu alokasi biaya aset tetap, ya seperti mesin dan bangunan, amortisasi yaitu alokasi aset tak berwujud seperti lisensi dan hak paten, depresi yaitu pengurangan nilai aset alam seperti tambang, SDA, uang muka biaya yaitu biaya yang dibayar di awal dialokasikan bertahap, tidak pakai dokumen fisik atau dicatat otomatis. Pencatatan dilakukan melalui jurnal penyesuaian berkala, dialokasikan ke beban overhead pabrik, beban administrasi, dan beban pemasaran. Sekian presentasi dari kelompok 8. Mohon maaf apabila ada salah kata maupun perbuatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.